Hai adik-adikku di seluruh Nusantara, kali ini Bunda akan bercerita dengan tema Ayo Rekreasi karya Kak Bimo. Siapa yang tidak suka rekreasi? Piknik, menyenangkan bukan? Nah, itu yang terjadi di kelas Umayyah. Hore, kita mau rekreasi, kita piknik, hore. Anak-anak, minggu depan kita rekreasi ke kebun binatang. Semua harus ikut loh ya, jangan sampai tidak. Hore, kita rekreasi. Hore, kita rekreasi. Hore, kita rekreasi. Kita ke kebun binatang. Satu hari sebelum mereka ke kebun binatang, anak-anak mengumpulkan bekal masing-masing. Umayyah seharian bingung. Aku rekreasi nanti bawa apa ya, Bunda? Oh, jangan banyak-banyak yang kau bawa, Nak. Nanti malah berat dan kamu jadi repot. Iya, jeruk sudah kumasukkan. Roti sudah. Kentang goreng juga sudah. Mau apa lagi yang dibawa ya? Minuman sudah belum? Sudah. Topi? Iya, belum, Bunda. Kalau aku di sana tidak pakai topi, bisa-bisa kulit kegasang terkena sinar matahari. Benar, terima kasih, Bunda. Ayo, diambil topinya. Iya, Bunda. Di mana topinya ya? Aku juga lupa. Sepatunya belum kusiapkan. Aku tidak boleh melupakan bekal-bekalku untuk rekreasi ke kebun binatang nanti. Pada saat pemberangkatan, anak-anak sudah tidak sabar berkumpul di depan bis yang akan membawa mereka ke kebun binatang. Kemudian, satu persatu mereka dipanggil Bu Guru berdasarkan nomor urut masuk ke dalam bis. Selama di dalam bis, mereka bertepuk tangan dan bernyanyi hingga sampailah mereka di gerbang kebun binatang yang akan mereka lihat. Setelah itu, mereka membeli tiket masuk ke kebun binatang. Ayo, lebih cepat anak-anak. Ayo. Selama berkeliling-keliling, sesekali Bu Guru bertanya pada anak-anak tentang keadaan dan nama-nama satwa yang ada di kebun binatang. Coba kalian lihat di sana, ada binatang yang berbadan besar, mulutnya lebar, giginya besar, ada 2. Apa kira-kira? Apa sih namanya, Bu Guru? Apa ya? Apa ya? Sepertinya aku pernah tahu. Kalau tidak salah, binatang yang dari Mesir yang namanya kuda Nil. Oh, kamu benar, Umayyah. Coba, sekarang kita lihat. Kalau yang belalangnya panjang, mempunyai gading itu. Aku tahu. Gajah, itu gajah kan? Iya. Kalau yang membelit lidahan itu apa? Aku tahu, ular. Bu Guru, iya ular. Oh, betul lagi. Itu ular. Nah, teman-teman, senang ya kita berada di sini? Tapi teman-teman, tahu nggak? Ketika Ibu Guru melanjutkan pertanyaan, tadi sangka-sangka ada yang berteriak-teriak. Bagara, tolong! Tolong! Ada apa, Umayyah? Bagara, lihat, tasnya diambil monyet. Saat itu, tas Umayyah diambil monyet. Ada monyet? Iya,
mengambil tas Umayyah. Hehehe, tasnya di bawah monyet. Lihat Bu Guru. Tasku dibawa ke atas. Makananku. Bekalku dimakan. Rotiku, Bu Guru. Teman-teman, tentu saja Ibu Guru tidak berdiam diri. Ibu Guru cepat-cepat memanggil pawang monyet itu. Lalu, oleh sang pawang, dipanggil monyet itu dengan satu tepukan saja. Hebat ya! Sang monyet pun turun dan menyerahkan tas kepada sang pawang. Diberikannya tas itu kepada Umayyah. Ini nak, maafkan monyetnya ya. Iya, tapi rotiku tinggal separuh. Umayyah, lumayan kan? Ini kan bekas monyet. Iya, daripada tidak ada apa-apa kan? Bagaimana sih? Ayo dimakan Umayyah. Tidak mau. Bekas monyet. Ya sudah. Oh ya anak-anak, Ibu ingatkan kembali ya. Selama kita ada di tempat ini, ada 4 hal yang tidak boleh kalian lakukan. Yang pertama, kalian tidak boleh buang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak boleh memberi makanan pada binatang-binatang di sini. Karena siapa tahu salah makanannya mereka malah nanti sakit. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mengganggu para binatang. Bagaimana kalau mereka marah? Kan bisa berbahaya. Dan yang keempat, ingat. Tidak boleh mencoret-coret tembok atau yang ada di tempat ini. Paham kalian? Paham Bu Guru. Paham Bu Guru. Jangan hanya paham, tapi laksanakan ya. Baik Bu Guru. Baik Bu Guru. Teman-teman, setelah jalan seharian, akhirnya selesai sudah rekreasi. Capek. Iya, capek. Tapi kan hatinya senang ya Bu Guru. Alhamdulillah. Capek, tapi kalian semua senang. Untuk itu, jangan lupa bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kalian sudah diberi hati yang bahagia, senang, ceria, dan gembira. Untuk itu, ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi teman-teman cerita tentang rekreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Ida dari PPMI, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Kali ini Bunda akan bercerita dengan judul Bersyukur Karena Sehat, karya Kak Bimo. Teman-teman, rupanya ayah membonceng Umayyah mau ke rumah sakit karena perutnya Umayyah katanya sakit. Tiba-tiba, ayah! Wah, rupanya motor ayah melewati sebuah lubang. Prak! Ayah, aduh, motornya diperlambat. Tiba-tiba, ayah memperlambat motornya. Ketika hampir sampai di rumah sakit, ada suara yang berbunyi meraung-raung sangat keras. Raungan sirene itu membuat pendengaran yang lain kesakitan, ayah. Aku terlalu dekat dengan kendaraan itu. Ada apa, ayah? Oh, Umayyah, itu adalah suara ambulan. Dan setiap kendaraan harus
Karena ambulan itu harus sampai ke rumah sakit dengan segera. Ayah, kelihatannya ada orang yang kecelakaan. Mungkin seperti itu, Nak. Mungkin orangnya kurang hati-hati ya. Bisa jadi begitu. Tapi bisa jadi juga dia sudah hati-hati, namun orang lain yang tidak hati-hati, sehingga ia justru kena celaka. Begitu ya. Ya, ayo turun, kita sudah sampai, Nak. Iya, perutku sakit loh ya. Karena ayah tadi terlalu kencang, sehingga motornya goyang-goyang keras. Nih kan, perutku tambah melilit sakit. Ya, ayah kan ingin cepat sampai di tempat ini, Nak. Jadi, ayah kendarain dengan segera dan cepat. Iya ya, tapi perutku semakin sakit dan aku jadi takut sekarang. Kenapa takut, Nak? Katanya dokter di sini galak-galak. Aku juga takut disuntik. Kata siapa? Tidak kok, dokter di sini ramah-ramah loh. Iya ya. Teman-teman, rupanya Umayyah ragu-ragu dan takut ketika anak diperiksa dokter. Tapi karena ayahnya sudah menenangkan, akhirnya Umayyah dan ayah masuki ruangan dokter sesuai dengan nomor periksa. Lalu tibalah giliran mereka masuk ke ruangan dokter. Selamat siang, Pak. Lama tidak kesininya. Iya, dokter. Ini anak saya yang sakit. Sakit apa, sayang? Dokter, perutku sakit. Sudah 3 hari ini aku sering ke belakang. Maksudmu? Maksudku sering ke belakang buang air besar. Oh, sekarang ini banyak anak yang menderita diare seperti kamu. Ayo, sini diperiksa dulu. Diperiksa ya? Teman-teman, lalu dokter meletakkan stetoskop di dada Umayyah. Dia dengarkan baik-baik detak jantungnya. Kelihatannya sudah beberapa hari ini sakitnya ya? Iya, dokter. Kalau begitu, dokter injeksi ya? Hah? Apa injeksi? Disuntik. Apa? Hah? Disuntik? Iya, kenapa? Kamu takut? Iya, aku takut disuntik. Tidak sakit kok. Seperti apa rasanya? Ya, paling seperti digigit semut. Semutnya besar apa kecil, dokter? Semutnya yang kecil, Nak. Ada-ada saja kamu, Umayyah. Ketahuilah, Nak, di dalam alat suntik itu ada obat. Di dalam obat ini ada ribuan pasukan robot mikro yang akan membunuh kuman-kuman lembutmu itu. Begitukah, dokter? Ya, kuman-kuman itu harus dibunuh oleh robot-robot ini. Coba berbalinglah dulu, sayang. Teman-teman, lalu Umayyah pun tidur di ranjang. Kemudian dokter menyuntikkan alat suntik itu ke dalam tubuh Umayyah. Sakit ya, Umayyah? Ternyata hanya sedikit sakitnya. Aku terlanjur takut. Padahal ternyata tidak begitu sakit. Ya kan, Umayyah? Iya, dokter. Terus, apa yang harus kami lakukan, dokter? Tebuslah resep ini di apotek, Pak. Dan obatnya dimakan 3 kali sehari ya. Terutama obat untuk mengganti cairan yang banyak keluar. Kamu dehidrasi, Umayyah. Dehidrasi? Apa itu, dokter? Dehidrasi itu kehilangan banyak cairan karena kamu buang air besar terus-menerus. Iya, dokter. Ayah, ternyata tidak menakutkan ya berobat itu? Iya, tentu saja tidak, Nak. Kenapa kamu harus takut? Ya sudah, silakan Bapak dan Umayyah boleh keluar. Maaf, ada pasien lain yang menunggu di luar. Selamat jalan, Umayyah. Semoga lekas sembuh ya.
Iya, terima kasih dokter yang baik hati. Ayah, dokternya ternyata baik ya. Iya sayang, kamu tidak takut lagi kan? Iya ayah, tapi aku tetap tidak mau sakit lagi. Iya, kalau begitu kamu nggak boleh jajan sembarangan. Iya ayah. Teman-teman, Umayyah pun keluar dari ruangan periksa dokter. Kemudian mereka ke apotek untuk membeli obat. Ketika berjalan ke koridor rumah sakit itu, Umayyah melihat berbagai macam keadaan orang-orang yang sakit. Ayah, di sana ada orang yang ditutup matanya. Pasti tidak bisa melihat ya. Kenapa ya kira-kira? Oh, ayah tidak tahu nak. Kelihatannya orang itu sudah lama sakit matanya sehingga cukup parah. Kasihan kan ya. Jadi tidak bisa melihat apa-apa. Lalu, kalau yang itu ayah, hidungnya ditutup. Ya, mungkin dia kecelakaan hingga luka di hidungnya harus ditutup. Begitu ya. Ada yang buta, ada yang hidungnya diperban, ada yang pincang, ada yang berjalan dengan kursi roda. Masya Allah. Ya, makanya Umayyah harus hati-hati dan bersyukur pada Allah yang memberimu kesehatan. Ya ayah. Tanda petunjuk ke apotek ke arah kiri ya. Ayo, kita sudah mau sampai. Ya, ayo kita ke sana. Ya ayah. Teman-teman, mereka pun bersama-sama menuju ke apotek. Selama dalam perjalanan itu, Umayyah berjanji akan memelihara kesehatan dirinya dan selalu bersyukur atas anugerah yang telah diberikan Allah kepadanya. Ternyata sehat itu indah ya. Kita wajib bersyukur karena ketika badan kita sehat, apapun yang kita lakukan pasti bisa. Nah, untuk adik-adikku sekalian, ayo kita bersyukur karena kita sudah diberi kesehatan dan menjaganya. Jangan lupa, jangan jajan sembarangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, jumpa lagi dengan Bunda Ida dari PPMI, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Kali ini Bunda akan bercerita tentang kendaraan karya Kak Bimo. Salah satu tema di sekolah TK kita ya. Yuk kita mulai. Pada suatu hari, ada 3 orang anak sedang bercakap-cakap. Ada Nizam, Baim, dan Ihsan. Mereka bercakap-cakap tentang liburan yang baru mereka saja lakukan. Teman-teman, kemari. Aku mau cerita. Kemarin, selama liburan, Nizam pergi ke rumah kakek di Palembang. Jauh sekali. 2 hari 2 malam naik bis. Badanku pegel-pegel. Pantatku juga panas. Kalau aku ke Jakarta, ke rumah Om Deddy naik pesawat. Hah? Naik pesawat? Ceritakan dong. Sebulan sebelum berangkat ke Jakarta, aku dan ayahku beli tiket dulu ke Travel Biro. Travel Biro? Apaan tuh Travel Biro? Oh, itu loh. Di toko-toko yang ada tulisannya Lion Air, Garuda, itu namanya Travel Biro. Kenapa harus sebulan sebelumnya membeli tiketnya? Oh, kamu belum tahu ya. Ayah bilang supaya aku dan ayahku dapat tiket yang murah, tiket promo. Tiket promo? Iya, tiket promo. Maksudnya? Tiket promo harganya 1/5 dari tiket biasa. Wah, lebih hemat ya. Tentu, kalau biasanya harganya Rp500.000, tiket promo cukup Rp100.000. Wah, ternyata bisa murah ya harganya.
Iya. Wah, terus bagaimana ceritanya, Baim? Kata Ihsan. Nah, 1 jam sebelum berangkat, aku dan ayah sudah sampai di bandara. Untuk apa? Tahu tidak? Ya, aku tidak tahu. Aku kan belum pernah naik pesawat. Oh, dengar ya. Sebelum naik pesawat, aku dan ayahku daftar lagi. Wah, daftar lagi? Iya, check-in. Seperti kayak absen di sekolah. Maksudnya? Sebelum berangkat, barang-barang yang kita bawa dimasukkan ke kotak. Namanya scanner. Supaya ketahuan kalau ada barang yang tidak meleleh, meledak, atau terbakar. Kan bisa berbahaya untuk penerbangan. Aku nggak tahu. Jadi aku nggak bisa bayangkan seperti apa. Lalu ayahku bilang sama petugasnya, kami minta kursi yang dekat dengan jendela ya, supaya aku bisa melihat ke bawah. Kata petugasnya. Baiklah, Pak. Akan kami usahakan. Lalu aku dan ayahku masuk ke ruang tunggu. Ternyata masih harus lagi bayar pajak di ruang tunggu. Tapi, tak apalah, kan uangnya untuk membangun negara kita. Wah, lalu? Ketika aku dan ayahku duduk di ruang tunggu, tak lama kemudian ada suara. Perhatian, perhatian. Para penumpang dari Yogyakarta menuju Jakarta dimohon naik ke dalam pesawat melalui pintu yang tersedia. Hore! Akhirnya aku masuk juga. Aku dan ayah masuk ke pintu itu. Wow, ternyata pesawatnya panjang. Sepanjang 100 meter. Sayapnya terbentang 2. Di sayap kiri tergantung mesin jet. Bahan bakarnya F-Tor namanya. Aku naik tangga pesawat. Di tangga pesawat, aku dijemput kakak-kakak yang baik hati. Namanya kakak pramugari. Ramah sekali. Lalu aku diantar ke tempat dudukku dan dipasangkan sabuk pengaman. Klik. Kemudian iseng-iseng kulihat ke depan. Yang paling depan namanya ruang kokpit. Tempat pilot mengendalikan pesawat. Topinya seperti polisi. Warnanya biru. Bajunya putih. Celananya biru. Gagah banget. Lalu pesawat meluncur tepat di landasan pacu. Lalu terbang sangat tinggi. Nah, waktu itu namanya take off. Kulihat di sebelah kananku jendela. Wow, rumah-rumah jadi kecil-kecil. Jalanan tampak panjang. Sungai-sungai kayak ular. Lama-lama kiri kananku tak terlihat apa-apa selain warna putih. Hah? Warna putih? Iya, kiri kanan hanya ada awan. Maklum, tingginya kan 25.000 kaki di atas permukaan laut. Wow, serem, takut. Jangan takut. Nah, 45 menit kemudian, pesawat sampai di Bandara Soekarno-Hatta, mendarat dengan aman. Namanya landing. Aku dan ayah kemudian keluar pesawat menuju ke tempat pengambilan barang. Pingin juga. Kapan-kapan naik pesawat terbang, Kalau liburan, kamu bagaimana, Ihsan? Aku ke rumah kakekku naik kereta api. Seperti ini loh bunyinya. Kereta api?
Iya, begini ceritanya. Ayah beli tiketnya dulu di stasiun Tugu Yogyakarta. Aku menunggu kereta datang. Ternyata kereta apinya kereta api eksekutif. Hah? Eksekutif? Iya, yang harga tiketnya paling mahal, yang paling depan dari kereta api namanya lokomotif. Itu tempat Pak Masinis mengendalikan kereta api. Di belakangnya adalah kereta pembangkit listrik yang membangkitkan listrik untuk dialurkan ke gerbang berikutnya. Ada gerbong khusus untuk tempat makan. Berikutnya baru ada gerbong untuk penumpang. Kereta berjalan di atas rel. Relnya cuma sepasang, tapi relnya dapat digunakan bergantian banyak sekali kereta api. Rupanya bergantiannya di stasiun kereta api yang kecil namanya crash. Pantes tidak tabrakan. Tahu tidak, bahan bakar kereta api itu namanya solar. Hah? Lalu bagaimana kelanjutannya? Nah, pada saat aku naik kereta api, pohon-pohon, rumah-rumah, sawah-sawah, sepertinya jalan sendiri. Padahal yang jalan kereta apinya ya. Aku juga pernah merasakannya. Iya, lalu 6 jam kemudian, aku dan keretaku sudah sampai di stasiun Surabaya. Hore, bertemu kakek. Nijam. Keretamu, ceritamu sendiri ke Palembang bagaimana? Begini teman-teman. Aku, ayah dan ibuku berangkat dari terminal. Bisnya bernama Rosalia. Sopirnya membawa bis dengan cekatan. Motor dan mobil pribadi disalip semuanya. Ya iyalah, kan jalannya bis cepat. Tapi kalau di jalan berjumpa dengan ambulan, bisnya diperlambat. Bis harus mengalah, ambulan harus diutamakan. Ambulan, bunyinya kan seperti ini. Nah, kalau ada ambulan, bis harus minggir. Sehari kemudian, bis kami sampai di Pelabuhan Merak di Banten. Bisnya masuk kapal. Wah, memangnya kapal muat? Iya kan, kapal feri yang besar. Ada truk, ada bis, ada mobil pribadi yang jumlahnya ratusan. Kapalnya menyeberang sampai ke Pelabuhan Bakauheni. 3 jam lamanya. Lalu aku sampai di Lampung. 13 jam kemudian kami sampai di Palembang. Hore, akhirnya sampai juga di Palembang. Alhamdulillah, semua sampai dengan selamat. Nah, akhirnya kita bisa berlibur ya, menggunakan kendaraan. Aku pakai bis, kau pakai pesawat, dan kamu, Nizam, Baim dan Isan, kita dengan kendaraan yang berbeda-beda, tapi selamat ya, karena sebelum berangkat kita baca doa, dan sudah sampai pun kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, itulah adik-adik, kendaraan yang dapat kalian ketahui ternyata ada banyak juga ya. Sebetulnya masih banyak lagi sih, tapi nanti kita lanjutkan di dalam tema kendaraan dengan cerita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Ida dari PPMI, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Kali ini Bunda Ida atau Kak Ida akan bercerita tentang kehidupan di kota dan di desa, karya Kak Bimo. Duduk yang manis ya. Ada seorang anak laki-laki bernama Fatoni.
Fatoni berasal dari desa. Setiap perjalanan dan berjumpa dengan anak-anak di kota, ya dia kata-katain loh. Seperti ini. Hai, anak kampung. Hai, anak udik. Hai, anak desa. Teman-teman, Fatoni sangat sedih. Tapi dia terus saja melanjutkan perjalanannya menuju rumah Umayyah. Sampailah di rumah Umayyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu ya. Siapa kamu dan ada apa? Namaku Fatoni. Aku yang tinggal di rumah sana. Rumah yang paling baru itu tuh. Jadi rumah baru itu rumahmu ya? Iya, tujuanku datang ke sini untuk berkunjung atau bersilaturahim. Oh, berkunjung ya? Silakan masuk teman. Tapi siapa namamu? Fatoni. Ah iya, silakan masuk Fatoni. Nah, adik-adik, lalu Umayyah mempersilahkan masuk ke rumahnya dan kemudian Umayyah mempersilahkan duduk temannya itu. Kemudian Umayyah bertanya, Ah ya, aku ingin bertanya padamu, boleh nggak? Tentang apa ya? Tentang ini ya, aku kenalkan dulu nih. Namaku Umayyah. Aku tinggal dengan orang tuaku dan kakakku Imam. Maaf, aku lupa. Tadi siapa namamu? Oh, namaku Ahmad Fatoni. Ahmad Fatoni. Iya, tapi aku biasa dipanggil Fatoni. Oh, iya. Fatoni, dari mana asalmu? Asalku dari desa. Aku diminta ayahku untuk sekolah di kota. Belajar mencari banyak ilmu agar pertanian di desaku nanti semakin maju. Begitu ceritanya. Ya. Dari desa ya. Belajar ilmu pertanian agar lebih maju. Bagus itu Fatoni. Iya, betul. Tapi aku heran ya di sini. Kenapa? Di kota kita ini kok ramai sekali ya? Mobil-mobil padat di jalan. Kadang-kadang macet. Aku jadi terlambat ke sekolah. Itu namanya kota Fatoni. Jadi, nanti kalau sering macet, kamu harus berangkat lebih awal supaya tidak kena macet. Oh, lalu aku heran juga. Gedung-gedungnya tinggi sekali. Kalau di desaku, tidak ada rumah-rumah terbuat dari batu-batu yang tinggi seperti ini. Di desaku semua rumah-rumah terbuat dari bambu dan atapnya saja terbuat dari daun apa ya aku lupa lagi. Dari daun tebu. Di sini gedungnya tinggi-tinggi dan besar juga kokoh. Terus, Fatoni, kalau di desamu apa sih pekerjaan orang dewasa? Biasanya mereka bertani sekaligus beternak. Kalau di sini, di kota kita, kebanyakan orang-orang menjadi pengusaha, buruh, atau pegawai. Oh, kalau petani di sini jarang ya? Ya tentu jarang. Makanya di sini tidak ada sawah dan ladang. Oh ya? Tapi aku di sini berarti sering bersedih. Kenapa? Kenapa bersedih, Fatoni? Karena anak-anak kota sering mengatakan aku anak udik. Ada juga yang mengatakan aku anak kampung. Bahkan
Ada yang mengatakan aku anak desa. Padahal aku tahu orang-orang desa itu banyak jasanya bagi orang kota. Maksudmu? Maaf ya, bukankah yang menyediakan nasi, sayur mayur, lauk pauk itu dari desa? Jadi orang kota makan dari jerih payah orang desa. Ya kan betul, Umayyah? Benar juga ya. Aku jadi ingat kata-kata kakekku dulu seperti ini. Tahu tidak, Umayyah? Karena orang-orang di desa yang di gunung semua merawat hutan dengan baik, maka kota tidak banjir. Justru orang-orang kota lah yang menyerang desa sana, memotong pohon-pohon di sana sehingga banjir katanya. Nah, itu kata kakekku. Aku juga ingat banyak tokoh-tokoh besar negeri ini. Bahkan presiden kita juga orang desa. Jadi orang desa banyak juga ya jasanya bagi kita orang kota. Itu kata kakekku loh. Iya kan? Jadi aku orang desa tidak mau disepelekan. Iya, aku akan bilang pada teman-teman yang nakal itu untuk tidak menghina padamu lagi ya. Jangan bersedih, Fatoni. Tidak perlu. Tidak perlu, Umayyah. Lama-lama mereka juga akan tahu. Tapi tidak, itu tanggung jawabku. Kamu jangan khawatir. Aku yang akan bilang pada mereka supaya tidak mengatakan engkau anak udik lagi ya, Fatoni. Terima kasih, Umayyah. Terima kasih sekali. Nah, adik-adikku sekalian, itulah kehidupan di desa dan di kota. Kalian semua ingat baik-baik ya, tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling menghina, karena kehidupan di desa akan sangat membantu kehidupan di kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku Official.